Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang telah masyhur terdengar di telinga kita, bahwa sosok Abu Nawas begitu dikagumi oleh umat Islam seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Tidak lain karena bait-bait syairnya Al-I'tiraf yang sering dikumandangkan di seluruh masjid atau musholah kaum muslimin pada waktu maghrib maupun subuh. Betapa populernya Abu Nawas akan kisah-kisah kehumorannya yang amat begitu cerdik dan menggelitik. Pasalnya tokoh sufi sekaligus penyair ulung nan jenaka yang bernama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakimi ini adalah sosok filsuf muslim yang mempunyai kecerdasan dalam keahliannya mengelola bahasa, entah itu sebuah kritikan, bait-bait syair, ataupun dalam kejeniusannya menaklukkan lawan-lawannya melalui gaya humornya yang di atas rata-rata. Di antaranya adalah bait-bait syair rayuan yang ia tujukan kepada Tuhan agar Tuhan berkehendak mengampuni segala dosa-dosa yang diperbuatnya. Oh Tuhanku, hamba tiadalah pantas menjadi penghuni surgamu Firdaus, namun hamba juga tiada kuat menahan panas siksa api neraka. Maka perkenankanlah hamba untuk bertobat dan ampunilah dosa-dosa hamba, karena sesungguhnya engkaulah sang maha pengampun atas dosa-dosa besar. Namun pepatah mengatakan bahwasanya di atas langit masih terdapat langit. Selain Abu Nawas, terdapat pula sang maestro humoris, yakni Nuaiman bin Ibnu Amr bin Rafa'ah. Nuaiman adalah sosok yang termasuk sahabat Rasulullah SAW. Ia juga adalah satu-satunya sahabat Rasulullah yang berhasil membuat beliau Nabi Muhammad SAW tertawa hingga beliau pun terlihat gigi gerahamnya. Sebab baginda Nabi Muhammad SAW yang menuntut beberapa sejarah mencatat bahwa beliau selalu tertawa dan riang gembira apabila berada di dekat Nuaiman. Dikisahkan dalam sarah kitab Ihya Ulumuddin karangan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali bahwa suatu ketika Nuaiman yang masih dalam keadaan sedikit mabuk, tiba-tiba ia merasa perutnya keroncongan karena rasa lapar. Tanpa pikir panjang, Nuaiman pun menghampiri penjual makanan yang kebetulan sedang melewati halaman depan masjid. Kemudian ia pun segera memesan 2 bungkus makanan tersebut. Sembari menunggu penjual menyiapkan makanan yang dipesannya, Nuaiman bergegas masuk ke dalam masjid dan langsung mengajak Rasulullah SAW untuk makan bersama dirinya. Rasulullah SAW pun kemudian berdiri dan menuju ke arah Nuaiman yang sudah memegang 2 bungkus makanan. Mereka berdua pun duduk dan lantas menyantap makanan tersebut. Sesaat setelah makan itu habis, Rasulullah SAW hendak kembali ke dalam masjid, namun beliau dihadang oleh Nuaiman. "Mau kemana ya Rasul? Habis makan, masa tidak bayar?" tutur Nuaiman. Rasulullah pun dengan senyumnya balik bertanya, "Yang pesan makanan kamu kan?" "Betul ya Rasul," jawabnya sambil berdehem. Nuaiman melanjutkan perkataannya, "Di mana-mana seorang raja itu mengayomi kepada rakyatnya, adalah penguasa harus melayani kepada warganya. Seorang bos harus mentraktir karyawannya. Masa saya harus bayar ya Rasul?" Rasulullah SAW pun sambil memberikan sejumlah uang kepada sahabatnya yang jahil itu. Nuaiman dengan senyum yang agak terkekeh. Bukan itu saja, kisah lain tentang Nuaiman yang berhasil membuat Rasulullah SAW tersenyum. Pada suatu hari, tidak disengaja ketika Nuaiman melihat seorang penjual madu yang panasan dan nampak sangat letih. Tampak dari cara berjalannya saat berkeliling menjajakan madunya, Nuaiman dengan segala kecerdikan akalnya memanggil si penjual madu tadi. Terjadilah dialog di antara keduanya, yang akhirnya Nuaiman menyuruh penjual madu itu untuk mengantarkan madu ke kediaman Rasulullah SAW. Sesaat sebelum si penjual madu itu melangkahkan kakinya menuju rumah Nabi Muhammad SAW, Nuaiman berbisik dan memberi pesan kepada si penjual tersebut.
nanti kamu minta juga uangnya ya." Si penjual madu pun menganggukkan kepalanya sebagai tanda setuju dengan apa yang dikatakan oleh Nuaiman. Lantas dia pun pergi menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa seguci madu, hadiah dari Nuaiman. Tentu saja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat senang dan gembira karena mendapat sebuah hadiah madu dari sahabatnya Nuaiman. Akan tetapi keriangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu seketika menjelma sebuah keterkejutan ketika sang penjual madu menyampaikan beberapa kalimat. "Ini madunya ya Rasulullah, harganya sekian dan belum dibayar," kata penjual madu tersebut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun tersenyum simpul dan tersadar bahwa dirinya telah dikelabui oleh sahabatnya yang amat jahil itu, yakni Nuaiman. Sehingga mau tidak mau beliau baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam harus membayar madu tersebut. Jadilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan hadiah madu yang luar biasa, termasuk juga harganya. Beberapa hari setelah kejadian itu, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil Nuaiman. Beliau bertanya kepada sahabatnya itu mengapa melakukan hal demikian. "Aku ingin sekali memberikan hadiah kesukaanmu, yaitu madu ya Rasulullah. Sementara aku tidak memiliki uang sama sekali atau apa-apa. Terus kapan lagi aku akan dapat berbuat baik padamu?" jawab Nuaiman dengan riang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tersenyum tanpa berkata apa-apa sambil menepuk-nepuk bahu Nuaiman. Bukan Nuaiman namanya jika belum membuat orang-orang di sekelilingnya dibuat kesal dan berkelakar dibuatnya, terutama terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu tertawa riang oleh tingkah laku humornya, hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun begitu menyayangi dirinya. Dan demikianlah kisah sahabat Nuaiman yang jenaka. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.